Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang penelitian kuantitatif tentang hipotesis ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Frilian dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5 dan kita akan langsung ke materinya ya. Di sini saya akan memateri hipotesis penelitian. Hipotesis sendiri adalah dugaan sementara terhadap hubungan, pengaruh, atau perbedaan antar variabel yang dirumuskan berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, serta kebenarannya harus diuji secara empiris melalui mengumpulkan data dan menganalisis data tersebut. Dan langsung aja kita ke berdasarkan hubungan yang diduga antara variabel independen yaitu X1 dan X1 dan X2 dan variabel dependen atau Y variabel independen itu berarti adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel Y atau variabel dependennya X1 dan X2 itu adalah variabel independen. Dan variabel dependen biasanya cara menentukan jenisnya itu ada hipotesis, di mana antara yang pertama itu hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara variabel-variabel tersebut. Lalu yang kedua hipotesis alternatif, di mana satu itu menyatakan adanya hubungan atau pengaruh bisa satu arah dan dua arah hipotesis, dan sebaliknya itu dari hipotesis 2 ya. Untuk slide selanjutnya di sini saya akan memberikan jurnal dari penelitian. Ada penelitian komparasi, penelitian jurnal, penelitian korelasi, dan eksperimen. Kedua ini adalah dari internasional dan nasional. Pertama yang untuk internasional ya korelasi. Saya di sini dengan memakai dari jurnal bernama dengan The Relationship Between Career Decision Making, Survey Career Profession, Behavior and Career Decision. Ini dimana setelah saya baca-baca jurnal tersebut ada hipotesisnya ada H1 atau variabel menyatakan adanya hubungan atau pengaruh yaitu antar career decision self case sebagai X1 berhubungan positif dengan career profession behavior dengan variabel, dan Y dan H2 nya juga career decision and self efficacy ini berhubungan negatif dengan karir tersebut. Maka jumlah hipotesisnya ada kedua kemungkinan. Selanjutnya ada dua kemudian. Ada dua ya. Kemudian ada jurnal internasional dari komparasi yang judulnya Comparison of Counseling Self Efficacy Among International and Domestic student, yang dimana setelah itu menentukan hipotesis bahwa X1 dan berbeda dengan statistik terhadap variabel Y atau self efficacy, sedangkan X2 nya plus Y sama dengan tingkat self efficacy dengan mahasiswa. Counseling domestik X2 nya berbeda dengan terhadap Y nya. Kemudian yang X1 min X2 plus terdapat perbedaan signifikan antara mahasiswa dan konseling internasional X1 dan domestik X2 pada tingkat konseling. Maka jumlah hipotesisnya ada 3.
Lalu ada jurnal internasional eksperimen dengan judul Effectiveness of Career Guidance Workshop on Career. Dari jurnal tersebut, saya berhasil menentukan hipotesis, yaitu X1 sama Y, yaitu Career Workshop sebagai X1 ada hubungan meningkatkan self-efficacy atau outcome expectation sebagai variabel Y. Sedangkan X2-nya plus Y tidak berlaku tergantung dari variabel sebelumnya. Lalu ada X1 min X2 tambah, yaitu perbedaan skor sebelumnya sudah ada workshop mempengaruhi variabel Y. Jumlah hipotesisnya tergantung 1 atau 2. Variabel Y yang diuji yaitu ada self and outcome expectation setelah tadi. Membahas jurnal internasional tadi, kita akan masuk ke jurnal nasional, di mana penelitian korelasi dengan judul hubungan persepsi sarana prasarana BK dengan minat layanan bimbingan konseling. Dari jurnal tersebut dapat menentukan hipotesis X1 plus Y, yaitu persepsi siswa sebagai X1 berhubungan adanya pengaruh berhubungan positif dengan minat BK, yaitu variabel Y, X2 dan Y plus, dan Y tersebut tidak dipakai karena hanya satu variabel bebas yang utama. Lalu ada X1 min, X2 plus, itu bisa dipakai bila variabel X dibagi 2 dimensi, misalnya persepsi konselor dan guru BK tersebut. Selanjutnya ada jurnal komparasi dengan judul perbedaan efektivitas layanan konseling kelompok teknik role-playing. Tentukan X1 konseling kelompok, sedangkan X2 variabel X konseling kelompok. Itu di diskusi Y variabel Y sebagai kepercayaan diri siswa dan ditentukan sebagai X plus Y adalah layanan konseling kelompok berpengaruh terhadap kepercayaan diri siswa. Selanjutnya ada penelitian eksperimen, yaitu ada kemampuan komunikasi interpersonal siswa dini X1 dan Y. Berdasarkan teori tinjauan pustakanya dan pertanyaan penelitian yang diajukan rumus X1 Y plus atau X2 Y itu hanya mengimplikasikan adanya 2 variabel independen, dan seterusnya yang setelah terpisah atau bersama-sama mempengaruhi satu variabel dependen yaitu variabel Y. Baik, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.